Oke, jadi pengertian. Pengertian dari kodo dan kodor. Pertama, kodo. Kodo menurut bahasa itu artinya menentukan atau memutuskan. Nah, istilahnya itu segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Terus ada kodor. Menurut bahasa, kodor berarti memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Menurut istilah, ketetapan Allah terhadap seluruh makhluk-makhluknya tentang segala sesuatu. Nah, setiap Muslim wajib mengimani kodor dan kodor Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik maupun yang buruk. Iman kepada kodor dan kodor artinya percaya dan yakin bahwa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Yang kedua, iman kepada kodor dan kodor meliputi 4 prinsip. Yang pertama itu iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, tidak berpemulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua kodor Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tertulis di Lauh Mahfudz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Kodor dan kodor biasa disebut atau dengan satu kata yaitu takdir. Bagi manusia dan makhluk hidup ada pandangan takdir baik dan buruk. Tetapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua takdir itu baik karena tidak ada satupun perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang buruk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raja. Dalil tentang kodor dan kodar. Yang pertama dari Al-Qamar. Halo tis. Aku enggak. Na kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Yang kedua Al-Hijar. Wa in min syai'in illa indana khaza'in huwa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Yang ketiga Al-Mursalat. Ila qadarin ma'lumin faqadarna fa ni'mal qadirun. Sampai waktu yang ditentukan lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya yang apa tuh? Menentukan Ya. Lanjut. Yang keempat ada dari Toha. Summa ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian engkau datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Yang kelima ada Al-Furqan. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya segala dengan serapi-rapinya. Terus yang terakhir ada dari Al-Ala. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk. Lanjut, Pan. Selanjutnya lalu di sini ada dalil as-sunnah. Yang pertama itu ada sabda Nabi SAW sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrah. Yang artinya, dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Kedua ada Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih dari Taus, dia mengatakan, saya mengetahui sejumlah orang dari para sahabat Rasulullah SAW mengatakan,
segala sesuatu dengan ketentuan takdir. Ia melanjutkan, dan aku mendengar Abdullah bin Umar mengatakan, segala sesuatu itu dengan ketentuan takdir hingga kelemahan dan kecerdasan, atau kecerdasan dan kelemahan. Yang ketiga, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wa in asobaka syai'an fala taqul lau annai fa'alt kana kada wa kada walakin kul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Yang artinya, jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan, seandainya aku melakukannya, niscaya akan demikian dan demikian. Tapi ucapkanlah, sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dihendakinya pasti terjadi. Lalu, itu adalah kewajiban. Next slide. Lalu, kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah salah satu rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Dan mempercayai akan qada dan qadar Allah, semua yang baik maupun yang buruk. Semua yang terjadi kepada makhluk dan kehidupan ini merupakan ketetapan Allah sejak zaman azali, sebelum manusia diciptakan. Menyenangkan atau tidak, kita harus terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya. Selanjutnya ada macam-macam takdir. Akan disebutkan oleh Farhan. Halo, tes. Ada nggak Ya, udah kan. suara? Oh, udah ya. Oke. Selanjutnya takdir mualak. Takdir mualak secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Makna harfiahnya yaitu takdir mualak merupakan takdir yang Allah tetapkan bergantung dengan peran serta umat manusia melalui ikhtiarnya. Lanjut, Man. Lanjut Fajar. Fajri. Terus sekarang untuk contoh dari takdir mualak yang pertama itu ada kepandaian. Ya, mendapatkan kepandaian itu seorang harus meraihnya. Salah satunya adalah dengan cara rajin belajar, terus bisa dengan disiplin bagi itu. Next. Terus yang kedua itu adalah kesehatan, karena untuk mendapatkan kesehatan. Kenapa, Pak? Udah. Yang kedua itu sekarang adalah kesehatan, karena untuk mendapatkan kesehatan seorang tuh harus berusaha dengan cara menjaga kebersihan, terus rutin berolahraga, terus juga dengan menjaga gizi dan pola makan. Next. Terus yang ketiga itu ada kemakmuran dan atau kekayaan. Untuk mendapatkan kemakmuran dan kekayaan dapat diraih dengan cara giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Karena seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan ia pantang berpangku tangan, terus ia akan giat berusaha dan bekerja. Nah, itu Farhan lagi. Selanjutnya takdir mubram. Takdir mubram secara bahasa berarti sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dielakkan sehingga sesuatu yang sudah pasti akan terjadi. Secara harfiah, takdir mubram merupakan ketentuan mutlak Allah terhadap umat manusia sehingga manusia tidak bisa menghindarinya. Namun, sebagai hamba manusia boleh berusaha berikhtiar dan berdoa memohon agar diringankan. Lanjut, Man. Selanjutnya Kalau ada awan. wujud peristiwa takdir mubram. Pertama ada kematian. Takdir ini merupakan takdir mutlak yang hanya Allah yang mengetahuinya. Manusia tidak dapat menghindar dari peristiwa kematian. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk senantiasa berikhtiar dan berdoa agar dianugerahi amal soleh dan husnul khotimah ketika meninggal. Lalu kedua ada musibah. Bukan suatu kebetulan jika terjadi musibah di sekitar kita.
Allah telah mengatur hal ini. Hal seperti demikian dapat kita cegah dengan melakukan amal kebaikan, semisal bersedekah, karena hikmah bersedekah akan dihindarkan dari musibah. Yang terakhir, ada perbedaan jenis kelamin dan warna kulit. Saat kita dilahirkan oleh ibu kita tidak bisa memilih jenis kelamin apa yang cocok dengan diri kita sendiri atau warna kulit apa dari mana untuk yang dari mana. Yang bisa kita lakukan adalah bersyukur atas semua rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Oke. Itu saya dari kelompok kita. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya. Kita akan menjawab. Baik. Ini pertanyaan dari Farhan akan bertanya. Pertanyaannya, kan bagi manusia itu ada takdir baik dan ada takdir buruk. Nah, kenapa takdir buruk itu ada? Padahal kan yang nentuin takdir itu kan Allah. Tapi kenapa gitu ada takdir buruk? Ya, itu aja. Kalau takdir buruk itu, yang dimaksud takdir buruk itu bukan jadi buruknya sesuatu yang ditakdirkan tersebut. Jadi bukan takdir yang merupakan perbuatan Allah gitu. Jadi karena tidak ada satupun perbuatan Allah yang buruk kan. Jadi seluruh perbuatan Allah itu kan udah pasti kayak mengandung hikmah gitu kan. Jadi misalnya takdir buruk tersebut itu salah satu hikmahnya mungkin bisa kayak menguji kesabaran, menguji iman hamba tersebut gitu. Jadi keburukan yang dimaksud itu ditinjau dari sesuatu yang ditakdirkan atau hasil perbuatannya itu. Oke, siap. Oke, mantap. Gini Pak, lain saya Pak. Kan biasanya kita kalau lagi baca doa gitu minta panjang umur gitu. Iya. Nah itu emang doa bakal nangkal ketetapan Allah gitu, kodok gitu Pak. Ya. Kayak nggak ada fungsinya aja gitu Pak. Bapak tambahin sedikit, dalam takdir ini muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada lagi yang lebih ekstrim begini, Pak, kan kalau dia ditakdirkan kafir misalnya, lalu ditakdirkan masuk neraka, berarti bukan salah dia dong, bukan pilihan dia dong katanya. Ada lagi yang anehnya, dia bilang begini, Pak, kalau saya udah berbuat jahat atau berbuat maksiat, berbuat dosa, kan bukan salah saya, Pak. Itu takdir saya katanya. Ya tidak demikian. Jadi yang kita pelajari dalam qada dan qadar ini adalah cara kita memahami ketetapan Allah itu. Jadi cara manusia mengimani ketetapan Allah itu. Nah, secara garis besar ada 3. Dalam Islam ini dikenal dengan ilmu tauhid atau disebut juga ilmu kalam, atau disebut juga ilmu akidah. Dalam disiplin ilmu ini ada tiga komponen atau 3 golongan yang memahaminya dengan cara yang berbeda-beda tapi menuju kepada satu tujuan. Inilah kadang-kadang yang diperbantahkan atau diperdebatkan oleh orang-orang, ada teman-teman atau di luar sana lah. Kalau tidak memahami ketiga-tiganya, maka dia akan muncul klaim paling benar sendiri, orang salah. Klaim dia yang mukmin, orang kafir. Klaim dia yang paling beriman, orang di luar itu. Nah, yang pertama disebut dengan Qadariyah. Golongan Qadariyah ini menyebut qadar itu kan artinya kekuatan atau kemampuan. Jadi Allah sudah memberikan kemampuan kepada manusia, baik dia potensi logika, potensi hati, panca indera, alam semesta, keluarga, dan lainnya. Nah, jadi kitalah dengan potensi inilah, manusia itulah yang membawa takdirnya. Apakah dia mau menuju jalan kiri atau dia mau menuju jalan kanan. Dia mau menuju surga atau dia yang mau menuju neraka. Itu. Jadi begitu caranya Qadariyah memahami.
Jadi bukan semata-mata setelah dia berbuat buruk, wah ini adalah takdir saya, bukan salah, ini ketentuan, oh enggak, demikian. Nah, begitu Qadariyah memahaminya. Maka Qadariyah mengatakan, kitalah yang menentukan takdir kita, baik atau buruk, surga atau neraka. Jadi bukan dari Allah katanya. Karena Allah sudah memberikan semua potensi itu. Itu Qadariyah. Nah, yang kedua adalah Jabariyah. Jabariyah dia pasrah total. Pokoknya semuanya dari Allah. Kebalikan dari Qadariyah ini. Tidak ada satupun yang bergerak kecuali dari Allah. Semua itu kehendak Allah. Kita cuma tinggal ngejalani aja kok. Kayak wayang katanya. Kayak bermain wayang. Udah ada dalangnya. Tapi kita hanya wayang yang menjalani peran masing-masing katanya. Nah, tapi di samping itu kita tetap berusaha gitu. Nah, itu yang kedua kebalikannya. Pokoknya semua dari Allah. Nah, ini seolah-olah terlihat seperti antara Barat dan Timur. Barat itu diwakili oleh Eropa yang sangat logis, yang sangat modern, dan seterusnya lah. Canggih dan lain-lain. Karena dia terus menggunakan rasionya, menggunakan kepintarannya. Dia tidak mau bergantung pada keyakinan atau kepercayaan kalau yang baik itu semua keberhasilan, semua kesuksesan dari Tuhan. Enggak, pokoknya maksimal dari kita. Logika banget lah. Nah, yang satu lagi ini seolah-olah dari Timur atau diwakili oleh pemahaman Islam yang tidak utuh sebetulnya. Dia berkata, udah semua dari Allah, semua udah ditentukan Allah, kita cuma ngelakoni aja kok gitu. Enggak demikian. Nah, baru yang ketiga itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu memahaminya dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, qada dan qadar ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi titik temu dari kedua ini. Nah, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah yang banyak beredar atau dipahami di Indonesia. Atau kalau dalam mazhab fikihnya itu disebut dengan Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Imam Arba'ah lah. Nah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, iya benar semua sudah ditentukan Allah, tapi kita berusaha untuk merubahnya dengan doa, berusaha mengubahnya dengan kerja keras kita. Jadi jangan berbicara takdir sama sekali, kecuali sebelum maksimal udah pentok usaha deh, udah pentok berdoa. Misalnya, kamu misal seorang siswa sudah berusaha ikut tes mau masuk ke 3-4. Udah berusaha maksimal, udah belajar maksimal, beberapa jalur diikuti, tetap hasilnya dia tidak masuk ke 3-4. Nah, maka di situ bukan lagi kemampuan dia. Tapi kalau misalnya dia jalur 1 nggak masuk, berusaha lagi jalur 2, nggak masuk lagi, berusaha lagi jalur yang ketiga, misalnya gelombang ketiga, baru masuk. Nah, jadi hasil itu adalah bagian yang tidak bisa diubah oleh kita manusia. Tapi wajib berusaha, wajib ikhtiar. Itulah yang maka di dalam buku kita itu disebut dengan ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom, takdir yang sudah tidak bisa diubah, maksudnya mati, ya siapa yang tahu kan jenis kelaminnya siapa yang tahu. Nah, kemudian takdir mu'allaq adalah takdir yang masih bisa diubah, artinya digantungkan pada usaha manusia. Atau ada juga yang menyebutnya takdir mutlak atau takdir muqayyad. Nah, demikian ya. Jadi ketiga hal ini sebetulnya sama-sama memahami dan tujuan yang sama, tapi tergantung kepada orang yang memahaminya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi titik temu dari ketiga itu. Tidak usah diperdebatkan atau diskusi tajam seperti itu. Munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, kalau saya sudah berbuat salah berarti bukan salah saya dong. Nah, itu takdir saya ditentukan oleh Tuhan. Nah, itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Qadariyah ketika dia ingin membantah Jabariyah. Demikian juga sebaliknya. Jelas ya, Nak ya?
Aiman dan kawan-kawan? Jelas, Ya, Pak. Jelas, Pak. baik. Kan masih ada 1 minggu ke depan lagi kelompok 4 tuh. Kita lanjut ke kelompok 4. Jika ada yang masih terganjal nanti atau belum pas, masih ragu-ragu bisa dikonfirmasi minggu depan next week ya. Ayo silakan ditutup dulu, Aiman. Waktunya sudah habis. Ya, itu saja dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.